Baiklah, selamat malam Ner. Sekarang kami akan membuat video tugas 10 dari keamanan cyber praktikum. Di mana di sini kita masuk ke dalam lab yang incident handling. Di sini memiliki objektif eh, kita akan menguji knowledge kita atau pengetahuan kita terkait dari incident security yang kemudian kita akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dari skenario yang diberikan. Di sini kita masuk ke dalam skenario yang pertama saja, di mana di sini skenario yang pertama itu Worm and Distribute Denial of Service DDoS Agent Infestation. Inti dari skenario ini itu dia terjadi penyerangan atau penyebaran virus atau worm di suatu organisasi yang dia hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 employees atau 100 pekerja. Organisasi ini dia terserang pada hari Selasa pagi. Eh, Worm yang baru itu telah rilis, kemudian dia disebarkan ke media yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian di sini kita masuk ke dalam preparation atau persiapan. Di sini pertanyaannya, apakah perusahaan sudah memiliki kebijakan insiden response yang terdokumentasi dengan baik? Jawabannya itu sebagai perusahaan investasi kecil, kemungkinan belum memiliki dokumentasi yang komprehensif. Perlu segera mengembangkan kebijakan berdasarkan NIST SP 861 yang mencakup prosedur peran tanggung jawab dan eskalasi insiden. Kemudian, apakah tim keamanan sudah dilatih untuk menangani insiden malware dan DDoS? Di mana sih ada jawaban, tim kecil yang menggunakan Diamond Model menunjukkan pemahaman metodologi. Namun, perlu pelatihan khusus untuk skenario worm dan DDoS, termasuk simulasi tabletop exercise secara berkala. Kemudian, apakah sudah ada prosedur backup data yang teratur dan teruji? Sebagai perusahaan investasi, backup data kritis harus dilakukan harian dengan testing restore mingguan. Backup harus disimpan offline dan terpisah dari jaringan utama untuk mencegah infeksi. Kemudian, apakah sistem monitoring jaringan sudah dikonfigurasi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan? Perlu implementasi SIEM dengan monitor real-time untuk traffic anomali, koneksi komen, dan kontrol dan aktivitas DDoS. Threshold alert harus dikonfigurasi untuk deteksi dini. Kemudian yang terakhir, apakah sudah ada daftar kontak darurat untuk semua stakeholder kunci? Di sini harus ada daftar kontak 24/7 termasuk IT staff, manajemen senior, vendor keamanan, ISP, dan otoritas penegak hukum. Kontak harus diupdate dan dites secara berkala. Kemudian di sini kita masuk di detection dan analis. Itu bagaimana cara mengidentifikasi sistem mana saja yang telah terinfeksi worm. Di sini gunakan network scanning untuk mendeteksi sistem dengan port terbuka tidak normal, periksa log antivirus, monitor CPU atau memory usage yang tinggi, dan analis network traffic untuk komunikasi CNC. Deploy LOC atau indicator of compromise ke seluruh jaringan. Kemudian yang kedua, apa saja indikator yang menunjukkan adanya DDoS agen pada sistem, monitor outbound connection ke IP eksternal yang mencurigakan, peningkatan bandwidth usage, proses yang tidak dikenal berjalan sebagai service, dan komunikasi dengan non-botnet command server. Kemudian bagaimana cara menentukan vektor penyebaran awal worm, removable media atau Windows shares. Di sini analis log file access, audit USB device connection,
Kemudian di sini sistem apa saja yang paling kritis dan perlu diprioritaskan untuk analisis. Sini prioritaskan trading system, database server dengan data client, email server, kemudian domain controller, dan sistem yang mengakses data financial sensitif berdasarkan business impact assessment. Kemudian yang terakhir, apakah ada komunikasi keluar yang mencurigakan dari sistem yang terinfeksi? Di sini monitor DNS queries ke domain mencurigakan, koneksi ke IP address dengan reputation buruk, dan traffic dengan pola tidak normal menggunakan network monitoring tools dan threat intelligence feeds. Kemudian kita masuk pada containment, eradication, dan recovery. Di sini ada pertanyaan, sistem mana yang harus segera diisolasi dan dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut? Jadi jawabannya isolasi immediate untuk sistem dengan konfirmasi infeksi aktif, sistem di network segment yang sama dengan pasien zero dan critical system yang belum terinfeksi namun beresiko tinggi. Di sini kita disuruh menggunakan network segmentation dan VLAN isolation. Kemudian bagaimana cara memblokir komunikasi di DOS agen dengan command dan control server. Di sini kita implement DNS blacklisting untuk mengetahui CNC domain, blokir IP address di firewall perimeter, update proxy server untuk blok malicious URLs, dan koordinasi dengan ESP untuk upstream blocking. Apakah perlu melakukan shutdown sementara pada sistem yang kritis? Jawabannya evaluasi bisnis impact versus security risk, shutdown sistem trading jika ada risiko data compromise atau regulatory violation, namun pertahankan essential service dengan monitoring ketat dan isolasi network. Bagaimana prosedur membersihkan malware dari sistem yang terinfeksi? Di sini kita menggunakan update antivirus dengan letter signature, especially malware removal tools, boot from clean external media untuk scanning, dan manual removal untuk persistent threats, verifikasi dengan multiple scan engines. Dan pertanyaan terakhir, sistem mana yang perlu di-rematch ulang dari backup bersih? Jawabannya, rematch sistem dengan infeksi berat, sistem dengan rootkit atau advanced malware, dan critical system yang tidak dapat dipastikan kebersihannya, gunakan backup yang verified clean dari sebelum outbreak. Kemudian kita masuk pada post-incident activity. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari insiden ini? Identifikasi gap dalam detection capabilities, kelemahan dalam respon procedures, kurangnya network segmentation, dan perlunya pelatihan user awareness, dokumentasikan timeline respon, dan area untuk improvement. Apakah kebijakan keamanan perlu diperbarui berdasarkan insiden ini? Update polisi untuk removable media usage, implement mediator encryption, strike across control, dan revisi incident response procedure, include listen, learn, dan new threat indicator. Bagaimana efektivitas prosedur dan insiden? Bagaimana efektivitas prosedur incident response yang sudah ada? Evaluasi response time, communication effectiveness, decision-making process, dan resource allocation, identifikasi bottlenecks, dan area yang perlu streamlining untuk feature incident. Dan pertanyaan terakhir, apakah perlu pelatihan tambahan untuk tim IT dan karyawan? Jawabannya, mandatory security awareness training tentang malware recognition, safe computing practice, incident reporting procedure,
dan hands-on training untuk IT staff tentang malware analysis dan containment teknis. Kita masuk pada skenario 2. Kita langsung saja masuk pada preparation. Apakah sudah ada prosedur keamanan fisik yang ketat untuk area payroll? Jawabannya, implementasikan access control dengan badge reader, CCTV monitoring, visitor escort policies, dan restrict access hanya untuk authorized personnel. Jadi area payroll harus menjadi secure zone dengan multiple authentication factor. Apakah sistem payroll sudah dikonfigurasi untuk autolog setelah periode idle tertentu? Konfigurasi autolog maksimal 5 menit untuk sistem dengan data sensitif, implement screensaver dengan password protection, dan session timeout untuk web application, include user training tentang manual looking requirement. Apakah sudah ada sistem login untuk semua akses ke sistem payroll? Jawabannya, implement comprehensive audit login untuk semua database access, application usage, file access, dan administrative action. Log harus tamper-proof dan monitored real-time untuk suspicious activity. Apakah tim distribute CSERT sudah terkoordinasi dengan baik? Establishes clear communication protocol, define escalation procedure, share incident tracking system, dan regular coordination meeting, implements common tools dan standardized procedures across all CSI-RTS. Apakah MSSP sudah memiliki akses monitoring yang diperlukan? Jawabannya, provide MSSP dengan read-only access ke relevant logs, SIEM integration, network monitoring capabilities, dan clear SLA untuk incident escalation, regular review, dan testing of MSSP production. Kemudian kita masuk pada detection analysis. Apa saja bukti digital yang tersisa di workstation administrator payroll? Jawabannya, periksa browser history, recently accessed files, clipboard context, temporary files, registry change, USB device log, network connection, dan application log, lalu lakukan forensic imaging sebelum kontaminasi evidence. Apakah ada log akses sistem yang mencatat aktivitas selama administrator tidak ada? Jawabannya, analisis Windows event logs, application audit rate, database access log, file access timestamp, dan network activity log, korelasikan dengan physical access log untuk timeline reconstruction. Data payroll apa saja yang mungkin telah diakses atau diunduh? Jawabannya yaitu review database query logs, file access record, print job history, email attachment, dan removable media use. Identifikasi which employed record, salary information, atau sensitive financial data yang potensial compromise. Apa ada jejak digital seperti USB yang dicolokkan atau file yang disalin? Jawabannya, periksa Windows USB insertion log, file system journals, recent document list, clipboard history, dan temporary file creation. Menggunakan forensic tools untuk merecover atau mendelete files atau artifact. Dan yang terakhir, bagaimana cara menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku? Jawabannya yaitu mereview footage untuk physical appearance, behavior patterns, entry atau exit time, item carry, dan potential accomplices
coordinate dengan physical security team dan law enforcement jika diperlukan. Selanjutnya ada containment, eradication, and recovery. Apakah workstation administrator perlu diisolasi untuk preserve bukti? Jawabannya ya. Immediately isolate workstation dari network, prevent user access, dan maintain power state untuk volatile memory preservation, dokumen current state sebelum any change untuk forensic integrity. Selanjutnya ada apakah password akun administrator payroll perlu segera untuk preserve bukti? Jawabannya ya. Immediately isolate workstation dari network, prevent user access, dan maintain power state untuk apakah password akun administrator payroll perlu segera direset? Jawabannya reset password, immediately disable account temporarily, review privilege access permissions, dan implement edit authentication factor. Notify user melalui secure channel tentang security incident. Selanjutnya ada bagaimana cara mengamankan semua akses ke sistem payroll, implement emergency access control, review all user permission, enable additional monitoring, recur multi-factor authentication, dan conduct access review untuk all payroll system user. Apakah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap semua data payroll? Jawabannya yaitu conduct comprehensive data integrity, check verify all recent transaction, review access log untuk extended period, dan identify any reset, modification, atau data exfiltration. Bagaimana prosedur untuk memulihkan integritas data payroll? Jawabannya yaitu restore dari verified, clean backup jika ada corruption, verify data integrity dengan checksums, validate recent payroll runs, dan implement additional data validation control untuk future transaction. Selanjutnya yaitu post-incident activity. Yang pertama itu, apakah insiden ini perlu dilaporkan ke otoritas yang berwenang? Jawabannya ya. Sebagai healthcare organization dengan data sensitif, wajib melaporkan ke regulatory bodies atau HIPAA compliance, law enforcement, atau potential criminal activity, dan cyber insurance provider. Follow mandatory breach notification requirements. Selanjutnya ada bagaimana dampak terhadap privasi data karyawan. Conduct privacy impact assessment, identify effect employees, evaluate potential for identity theft atau financial fraud, dan assess need untuk credit monitoring service. Document all privacy implication untuk compliance pre-post. Ya, apakah perlu pemberitahuan kepada karyawan yang datanya mungkin terkompromikan? Jawabannya ya, mandatory notification dalam time frame yang ditetapkan regulation, provide clear information tentang data yang compromised, step being taken, dan protective measure employee dapat ambil. Include contact information untuk question. Apakah saja perbaikan kontrol keamanan fisik yang diperlukan? Yaitu implement biometric access control, extend CCTV coverage at security personnel untuk sensitive area, improve visitor management system, dan establish clear desk policy dengan environment machine.
Dan yang terakhir yaitu apakah kebijakan clean desk perlu diperkuat dan disosialisasikan ulang? Yaitu jawabannya mandatory clean desk policy enforcement, regular complete audit, user awareness training refresh, disciplinary action untuk violation, dan implement automatic screen locking dengan shorter timeout. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih.